Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih solihah, anak-anak hebat, calon hafiz hafizah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Jazakumullah. Apakah anak-anak sudah sholat duha? Jika belum, jangan lupa untuk sholat duha nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai peran Indonesia di Asia Tenggara. Tema 5, muatan pelajaran IPS. Assalamualaikum anak-anak solih solihah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai peran Indonesia di Asia Tenggara. Pada tema 4 kemarin kita telah mempelajarinya. Apakah anak-anak masih ingat? Ayo kita pelajari kembali materinya agar ingat kembali dan semakin paham. Peran Indonesia di Asia Tenggara. Bangsa Indonesia memiliki peranan penting di wilayah Asia Tenggara. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara yang lebih dahulu merdeka. Bahkan peran Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara diapresiasi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dilansir dari situs resmi Sekretariat Negara atau Kemensesnek, selama menjadi anggota tidak tetap DKPBB, Indonesia menjembatani upaya perdamaian dunia. Langkah Indonesia diapresiasi secara khusus oleh PBB dalam KTT ke-10 ASEAN PBB di Bangkok, Thailand pada 3 November 2019. Selama ini, Indonesia memainkan peran sebagai bridge builder. Di usia yang ke-52, ASEAN mampu menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Ekonomi di Asia Tenggara juga mengalami pertumbuhan di atas rata-rata ekonomi dunia. Sinergi dengan PBB akan semakin ditingkatkan untuk menunjukkan peran dan manfaat ASEAN serta kontribusinya bagi masyarakat dunia. Indonesia terus berkomitmen menjadikan isu mendorong sinergi antara organisasi kawasan dengan PBB sebagai isu prioritas selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Beberapa peran Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara yakni: yang pertama, pendiri dan pelopor ASEAN. Indonesia adalah salah satu pelopor berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan ASEAN sesuai dengan sikap politik Indonesia, yaitu bebas dan aktif. Bebas berarti tidak memihak blok manapun, sedangkan aktif artinya turut serta dalam mengupayakan perdamaian dunia. Organisasi ini didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.
Pada waktu itu, 5 menteri luar negeri dari 5 negara menandatangani deklarasi tersebut. Kelima menteri luar negeri tersebut yakni Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, Raja Ratman dari Singapura, dan Tanat Komat dari Thailand. ASEAN menjadi wadah penting dan bermanfaat bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara karena kepentingan antara satu dan lainnya dapat dicukupi. Lewat ASEAN juga membuka kerjasama dengan yang berada di kawasan lain. Selain ini, ASEAN sebagai organisasi kawasan yang sangat berperan dalam keikutsertaan bagi stabilitas, perdamaian, dan keamanan. Dengan 10 negara anggotanya telah memainkan peranannya di kancah internasional melalui sejumlah agenda dan mekanisme tertentu. Yang kedua, aktif menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sangat aktif dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Dilansir dari situs Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia, ada keinginan yang kuat para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Karena saat itu, pada tahun 1960-an, negara-negara di Asia Tenggara dihadapkan pada situasi rawan konflik. Banyak terjadi perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara. Jika dibiarkan dapat mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara sehingga menghambat pembangunan. Indonesia mengupayakan perdamaian. Karena salah satu prinsip ASEAN yakni mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, kemudian menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Indonesia pernah membantu dan berperan dalam proses perdamaian saat terjadi konflik di Kamboja dan Vietnam. Indonesia ditunjuk ASEAN sebagai pihak yang menjadi penengah. Indonesia juga pernah berperan dalam konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan Moro National Front Liberation atau MNVL. Kedua pihak akhirnya menyepakati perjanjian damai saat pertemuan di Indonesia. Yang ketiga, membentuk komunitas keamanan. Indonesia ikut dalam pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Ini bertujuan untuk menanggulangi tindak kejahatan atau kriminal dan kekerasan. Keamanan ini tidak hanya di lingkungan militer, tetapi juga non-militer, seperti terorisme, separatisme, perampokan, hingga kejahatan lintas negara. Ini mengacu pada salah satu prinsip ASEAN, yakni menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Yang keempat, mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Indonesia terus mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim, terutama dalam penanggulangan isu ilegal, unreported and unregulated fishing atau IUUF. Selain itu, Indonesia adalah negara pendorong implementasi East Asia Summit atau IAS
Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang diprakarsai Indonesia dan disepakati pada 2015. Yang kelima, memastikan sentralitas ASEAN. Indonesia memiliki peran dalam memastikan sentralitas atau kesatuan ASEAN. Ini dilakukan Indonesia dengan memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Minister of Asian Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region pada Juli 2016. Yang keenam, dalam isu pekerja migran. Dalam masalah pekerja migran, Indonesia berhasil meyakinkan disepakatinya Vientiane Declaration of Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotions. Deklarasi ini menggarisbawahi upaya untuk menghapuskan diskriminasi di lingkungan kerja serta memberikan jaminan perlindungan terutama bagi pekerja informal. Yang ketujuh, memerangi narkotika. Indonesia sangat memerangi narkotika. Indonesia menjadi inisiator pembentukan Asian Seaboard on Counter Interdiction Task Force atau ASEAN. Indonesia menjadikan pelabuhan sebagai daerah perbatasan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika selain bandara. Indonesia tetap menjadi negara yang paling berpengaruh di ASEAN. Peran yang lebih aktif dilakukan dengan mendorong kawasan Asia Tenggara memiliki stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang kuat. Ada beberapa persoalan internal ASEAN terkait konflik di Rohingya, instabilitas keamanan di Filipina Selatan, ancaman teroris, dan beragam persoalan perbatasan antar negara. Masalah-masalah itu membutuhkan solusi jangka panjang. Isu Laut Cina Selatan dan masalah perbatasan juga perlu disikapi secara serius. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika masih bingung, bisa kirim pesan ke Ustazah G. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama G. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah anak-anak solih-solihah. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Tetap semangat dan pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.